Mari Bapak Ibu yang di luar boleh segera memasuki ruangan. Yang masih di luar boleh segera masuk. Shalom. 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 Luar biasa. Terpancar wajah-wajah yang ceria. Kita percaya kita ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Bukan kuat kita, bukan gagah kita, tapi Yesus yang berkarya dalam hidup kita. Siapkan hati kita. Mari kita bersuka cita bersama-sama menikmati kehadiran Tuhan. Amin. 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 Supaya ketika kita pulang, sukacita, damai, sejahtera terus tinggal dalam hidup kita. Haleluya. Mari katakan, Allah itu baik dan selalu baik dalam hidup kita. Hari lepas hari, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya Kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Yesusku luar biasa. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita percaya kebaikan Yesus nyata dalam hidup kita. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Haleluya. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin.
amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, haleluya. sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Tuhan, ini kerinduan kami. Ini anak-anak-Mu rindu terus bersuka cita, menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Hari ini Kau boleh izinkan kami ada hari ini, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Umat-Mu, anak-anak-Mu ingin memuji Engkau Tuhan, ingin memuliakan Engkau Tuhan, karena terlalu ajaib perbuatan-Mu atas hidup kami. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Naikkan pujiannya segenap hati kita semua. Yesus, ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kau sangat baik. Yesus, nama Perbuatan-Mu ajaib atas hidup kami. Yesus, Haleluya. ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu
pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagiku. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagiku. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu Yesus. Glory, glory, haleluya. Makasih ajaib perbuatanmu Tuhan. Layak kau kami sembah Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Yesus ajaib. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. yang layak terima pujian, Haleluya. Haleluya. Sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian,
Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Haleluya. Sebab kau layak terima segala pujian, sebab kau layak kami sembah Tuhan. Engkau Yesus yang luar biasa. Kami anak-anak-Mu Tuhan, sungguh bersuka cita pagi hari ini. Karena Engkau hadir dalam hidup kami. Engkau terus menuntun, memimpin, memapa hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya oleh karena perkenanan-Mu Tuhan, kami ada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan kami semua umat-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami semua anak-anak-Mu Tuhan, yang Kau kasih Tuhan. Saat ini kami terus rindu memuji Engkau, sebab hanya Yesus yang layak kami puji. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ini anak-anak-Mu siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, siap kita yang siap memuji Tuhan, bersama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Ada sukacita? Haleluya. Kita tetap semangat ya, walaupun di luar mendung. Hatiku percaya, ku mau selalu bersyukur apapun yang terjadi. Yesus tetap baik dalam hidup kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berkira. Mari berdiri bersama. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berkira. Ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi
pergi dariku. Amin. Maju semangat. Masih kuat? Haleluya. Allahku dahsyat, berkuasa untuk selama-lamanya. Haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara dan selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, kemuliaannya disaksikan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Silakan duduk kembali. Haleluya. Allahku dahsyat berkuasa atas hidup kita. Dan kita semua rindu rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Mari siapkan hati kita. Biarlah firman itu menjadi jawaban buat setiap pergumulan hidup kita. Dia Yesus, dia Bapa, dia sahabat, yang selalu ada dalam hidup kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu.
bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Naikkan pujiannya sekali lagi. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Bersamamu. Mari kita berdiri bersama-sama. Ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Ya, mari kita doa. Kiranya pujian kami, penyembahan kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Kami merasakan hadirat Tuhan. Mari Tuhan, biarlah kehadiran di tempat ini Tuhan
mengubah hidup kami menjadi seorang penyembah yang benar dan menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan dilawati oleh firman Tuhan. Mari Tuhan, doa kami Tuhan, berkati hamba-Mu Pak Kris yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau pakai dia, urapi bibir perkataannya Tuhan. Setiap firman disampaikan dapat menjadi memberkati kami dan menjadikan kami Tuhan menjadi anak Tuhan yang kuat, yang selalu berharap pada Tuhan. Karena firman Tuhan, kami ada ini semua karena firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima firman Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi, selamat berjumpa. Kita sudah masuk di bulan Maret ya. Dan bulan ini istimewa karena kita akan masuk dalam peringatan kematian Tuhan Yesus, kebangkitannya ya. Ini adalah minggu pertama, saya pakai ini sebagai satu persiapan kita untuk pra-Paskah. Bagaimana kita itu bisa menyambut Paskah dengan hati dan pikiran yang benar di hadapan Tuhan ya. Karena jangan sampai seluruh ibadah, seluruh ritual itu menjadi, seluruh ibadah, seluruh peringatan itu menjadi hanya ritual ya. Tuhan mau ketika kita nanti mengambil roti dan anggur, itu maknanya bukan sekedar kita itu memperingati, tetapi bagaimana menyatukan hati dan pikiran kita dengan pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Sehingga hidup ini akan semakin lama semakin dalam kedekatan kita dengan Tuhan. Ya, mari saudara, khotbah firman Tuhan pada pagi hari ini adalah tentang pra-Paskah dan kita mengambil tema melangkah ke Yerusalem. Karena Tuhan Yesus di masa-masa itu sudah mempersiapkan diri dengan para muridnya untuk berangkat menuju Yerusalem. Nah, disinilah sebenarnya terjadi konflik batin, konflik pikiran para murid dengan Tuhan Yesus. Ya, mari kita lihat di dalam Injil Matius ayat pasal yang ke-16. Matius pasal yang ke-16 dimulai dari ayat 21 sampai dengan ayat 20 berapa sebentar ya? Di 13 sampai 25. Demikian firman Tuhan, mari kita baca renungkan pelan-pelan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, engkau tuh Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Orang Israel percaya bahwa nabi-nabi itu, khususnya Nabi Elia itu akan datang kembali, saudara. Nah, kalau Elia datang, maka itu kedatangan Mesias yang mereka harapkan, itu sudah dekat. Ya, jadi pengharapan mereka pada Mesias itu melalui kehadiran para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus. Simon Petrus ini langsung ya orangnya yang tanggap gitu ya. Engkau adalah Mesias. Bukan hanya sekedar Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi dia ngomong, kamu itu Mesias, anak Allah yang hidup, gitu ya. Nah, kata Yesus kepadanya, berbahagialah. Ya, apa? Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, ya. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Ini memberikan satu pengertian, orang bisa mengakui Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Itu bukan karena kepandaian dirinya, tetapi karena Roh Kudus
yang menggerakkan hati. Kita bisa percaya itu karena Roh Kudus lah ya. Kepadamu akan kuberikan kunci, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ingat, ini sifatnya adalah sangat rohani. Alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nantinya apa yang kau ajarkan ketika orang terima itu karena mereka akan diterima di surga. Kalau mereka menolak, mereka juga terlepas dari surga. Untuk percaya Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Ya, bagus. Nah ini satu pernyataan bahwa Yesus mengakui dirinya Mesias. Ada begitu banyak orang yang mengatakan, mana buktinya di Alkitab bahwa Yesus itu ngaku dia itu Allah, dia itu anak Allah. Enggak ada. Ini buktinya. Ini buktinya melalui pengakuan orang-orang itu, Yesus adalah Mesias. Nah, kemudian cerita ini berlanjut, saudara. Ayat yang ke-21 demikian. Sejak waktu itu, setelah murid-murid mengakui engkau itu Mesias, gitu ya. Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ceritanya jadi lain sekarang. Setelah Yesus ngomong, aku tuh nanti bakal mati. Ceritanya jadi lain. Tetapi Petrus, nah orang yang sama, yang dapat urapan roh, tiba-tiba ngomong, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling sekarang bukan dengan pujian, konfirmasi. Tapi Yesus berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab, apa saudara? Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ingat tadi ada kerja Roh Kudus yang meyakinkan Petrus Yesus adalah Mesias. Tapi ternyata pikirannya berbeda. Bukan apa yang dipikirkan Allah, tapi yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara, Yesus ngomong, kehendak Tuhan itu harus dibayar sampai kita itu kehilangan nyawa. Untuk benar-benar ikut Tuhan, itu bukan cuma percaya. Rohani kita yang sudah diubahkan oleh Tuhan, tetapi kita itu bisa taat untuk mencari kehendak Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan, bahkan bayarannya apa? Nyawamu, nyawa saya. Ini pertanyaan yang hebat. Sejauh apa engkau dan saya itu berani belajar untuk mengatakan nyawaku pun aku rela hilang demi tetap percaya kepadamu. Saudaraku sekalian, mari masuk Paskah ini. Kita merenungkan refleksi. Refleksi. Saya tidak mengatakan apakah engkau dan saya percaya. Tapi saat ini, apakah engkau dan saya? Apa tujuan engkau dan saya mengikut Tuhan Yesus? Apa tujuan engkau dan saya melayani Tuhan? Apa tujuan engkau mengikuti ibadah? Cari firman.
Apa tujuannya? Kalau tujuannya berbeda dengan Tuhan, pasti kita kecewa. Petrus yang secara rohani bisa mengakui Yesus sebagai Mesias karena kuasa dan anugerah Allah yang bekerja dalam hidupnya. Ketika dia mendengar, ketika ikut, dia lihat semua. Dan dia mengatakan ini layak disebut Mesias anak Allah karena dia bisa melakukan berbagai mujizat. Aku ngalami, aku bisa berjalan di atas air karena berkat mujizat dia. Aku melihat dia membangkitkan orang mati. Aku melihat orang buta melek. Aku melihat orang lumpuh dibangkitkan. Aku melihat semua. Aku ngalamin, dia bilang begitu. Dan dia konfirmasi dengan suara Allah bahwa dia ini memang Mesias yang diharapkan. Tetapi sekali lagi ceritanya itu berbeda. Ketika dia kemudian masih memakai pikirannya tentang Mesias yang berbeda dengan Mesias yang dari Allah, maka terjadilah sebuah konflik. Konfliknya cuma satu sekarang, bukan percaya nggak percaya. Engkau dan saya sebagai orang yang percaya dan mungkin terus mencari Tuhan. Pertanyaannya cuma satu, pikiranmu atau pikiran Tuhan yang menuntun hidupmu. Ketika itu pikiran Tuhan, maka kita bisa berjalan dengan Tuhan, melangkah masuk ke Yerusalem. Tapi kalau pikiran kita berbeda dengan pikiran Tuhan, kita akan konflik dengan Tuhan. Bahkan dikatakan kita itu iblis yang menghambat perjalanan Tuhan menuju Yerusalem. Karena itu saya percaya orang yang rohani, orang yang sudah lahir baru, orang yang mengaku dalam urapan Tuhan, orang yang mencari Tuhan, belum tentu dia berkenan di hadapan Tuhan. Ini saya cerita ya. Minggu ini saya buka itu berita-berita dari kompas.com atau detik.com. Tiba-tiba saya baca seseorang wanita bernama ini. Loh, saya kenal dia. Terus saya baca lagi. Beritanya begini. Orang ini, si nama ini, bersama suaminya, dia adalah istilahnya itu CEO dulunya, kemudian menjadi naik lagi menjadi komisaris utama dari sebuah perusahaan keuangan yang cukup besar. Kalau Anda buka itu pasti ada, ya, keuangan dan asuransi cukup besar. Ternyata menjadi buronan, bahkan buronan Interpol. Saya ingat tahun 2009, saya datang ke kantornya, saya kontak dia. Saya katakan, mau nggak engkau sebagai seorang CEO, pemimpin, diundang ke satu seminar yang ada di Hawaii, Maui, selama 10 hari. Tapi untuk ini, you bayar $3.000. You boleh pilih, dibayarin tiketnya termasuk 3.000, atau you bayar sendiri tiketnya. Dia bilang, Pak, saya bayar sendiri. Saya mau, Pak, saya mau. 10 hari di Maui, di Hawaii, untuk training, dia bayar $3.000. Saya datang ke kantor. Oh, dia cerita bahwa Tuhan itu benar-benar mengubah hidupnya. Dia, Pak Kris, kapan datang? Kami selalu ada ibadah. Sabtu Minggu itu beberapa ibadah, dan dia undang pendeta-pendeta karismatik, bukan karismatik itu, yang berkarisma. Dan dia mengatakan, Tuhan itu, dia mau dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia singkat cerita, dia berangkat, dia pulang, dia kesaksian, katanya aku diubahkan Tuhan, luar biasa. Aku sekarang punya misi untuk Tuhan lebih jelas lagi. Kemudian saya dengar dia menjadi komisaris utama dari perusahaan itu. Tapi sekarang saya dengar ada belasan triliun yang dia tidak bisa mengembalikan kepada nasabahnya. Dia lari ke Amerika, dikatakan dia tinggal di Beverly Hills, tapi sudah ganti dengan kewarganegaraan atau gimana saya nggak tahu.
karena suaminya itu dulu mungkin double ininya ya, dual kewarganegaraan. Saya kenal dua-duanya. Saya nggak habis pikir, saudara. Orang yang begitu percaya Tuhan, orang yang merasa diurapi Tuhan, orang yang merasa diberkati Tuhan, ternyata kabur. Jadi buronan Interpol. Ketika saya share ke teman-teman saya, mereka mengatakan, aduh sayang banget ya, kok bisa ya? Sekali lagi kita baru berpikir, saudara dan saya di posisi mana di hadapan Tuhan? Apakah engkau merasa cukup rohani? Apakah engkau cukup merasa dekat dengan Tuhan? Tapi untuk melangkah ke Yerusalem seperti tujuan Tuhan, belum tentu kita sama dengan Tuhan. Belum tentu tujuan hidup kita itu sama dengan apa yang Tuhan inginkan. Kita bisa begitu kusuknya ibadah. Kita bisa begitu kusuknya perjamuan kudus. Kita anggap betul-betul menghormati Tuhan sebagai Tuhan, anak Allah yang hidup. Tapi ini ternyata jauh dari Tuhan. Sehingga hidup ini selalu terjadi pertentangan dengan Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus pikirkan? Apa yang Petrus dan murid pikirkan? Cuman satu, ke Yerusalem. Tapi tujuannya berbeda. Ketika Yesus mengatakan bahwa mulai saat itu dia mulai cerita kepada muridnya, dia akan ke Yerusalem dan mati, menderita dan mati. Itu satu kali dia cerita. Kemudian kedua kali, baca di Alkitab, ketiga kali dia cerita. Dia terus mempersiapkan muridnya bahwa Mesias ini yang kau percaya bukan seperti Mesias yang engkau kehendaki. Mereka itu nggak bisa percaya. Yesus padahal mau ke Yerusalem itu dia akan ditolak oleh orang-orang yang tadi mengeluh-ngeluhkan dia. Ketika dia masuk Yerusalem, nanti Anda lihat dia naik keledai. Terus dikatakan Hosana, Hosana. Ya, bagi Allah di tempat yang maha tinggi, orang memaparkan jubahnya, orang memaparkan daun itu, dan mereka menganggap Yesus ini memang Mesias. Mereka mengharapkan Yesus ini Mesias untuk membebaskan orang Israel dari penjajahan. Termasuk para murid-muridnya. Ini keyakinan orang Yahudi. Jangan heran sampai detik ini orang Yahudi masih berharap Mesias itu datang. Kalau kita ke Israel, kita punya kesempatan masuk ke lorong di tembok ratapan. Saya selalu masuk ke sana. Di situ ada tempat yang bukan turis, tapi orang-orang Israel berdoa 7 kali 24 jam. 365 hari kali 24 jam. Bergantian doanya. Enggak ada yang ngatur, terus ada orang berdoa. Mengharapkan kedatangan Mesias. Maka orang Israel itu paling hebat komitmennya terhadap imannya. Tapi belum tentu benar. Yesus ditolak, kemudian orang yang mengatakan Hosana, Hosana, nanti mengatakan salibkan dia. Salibkan dia. Karena apa? Enggak cocok dengan harapan mereka. Yesus akan mengalami dikhianati oleh orang yang dekat dengan dia, Yudas. Yesus akan dikhianati, ditolak, disangkal oleh orang yang begitu dia percaya, yang mengatakan bukan engkau yang mengatakan, tapi Bapakmu yang di surga. Petrus itu nyangkal dia sampai 3 kali. Dan ditinggal semua muridnya. Saudara bisa melihat betapa perbedaan kita seperti para murid dengan Tuhan. Kita ini sudah berapa kali meninggalkan Tuhan. Sudah berapa kali kita ini tidak percaya sama Tuhan. Karena kita punya konflik yang nggak selesai dalam hidup kita. Udah berapa kali kita itu tidak ingin ketemu Tuhan. Nggak baca firman, apalagi doa. Karena apa? Pikiran kita itu berbeda dengan Tuhan. Yesus akan diludahi, Yesus akan ditampar, dilukai kepalanya, bahkan mati secara terkutuk yang tidak pernah diharapkan oleh mereka. Semua itu
demi kehendak Allah bagi manusia memberikan berkat rohani. Di atas batu karang ini akan mendirikan jemaat yang alam maut tidak akan menguasainya. Jelas yang Tuhan urus kepada kita ketika nanti kita makan perjamuan, ketika kita akan mengalami Jumat Agung dan Paskah. Itu enggak ada hubungan yang utama dengan pikiran kita yang cuma mikirin berkat. Itu berpikiran dengan hal yang rohani. Urusan Tuhan itu rohani dulu. Apa yang dipikirkan Petrus baliknya dan para murid tentang Yerusalem? Mereka ingin di Yerusalem ini Yesus dinobatkan sebagai Mesias yang akan memerdekakan orang Yahudi dari penjajahan secara fisik. Siapa lagi dia? Sudah terbukti. Beras mahal. Dia bisa bikin nasi, datang ke sini. Beras mahal, jangan takut Feni. Feni kan suka makan beras mahal. kamu berasmu nggak akan habis. Minyakmu nggak akan habis gitu. Sudah jelas. 5 roti dan 2 ikan, 5.000 orang makan. Sisa 12 keranjang. Sudah bayangkan. Kalau you dan saya punya pengalaman ketemu Tuhan dengan cara itu, yakin nggak dia? Mau nggak dia jadi Mesias? Mau banget. Orang sakit sembuh, nggak perlu BPJS. Kemarin saya nggak bisa hadir, karena saya coba pakai BPJS, pertama kali pakai BPJS. Harusnya hari Kamis kemarin ke dokter, ini mata saya ini, yang kiri ini, tanya Bu dokter ini, katanya sarafnya bengkak. Jadi kalau lihat jam ini, yang kiri itu agak sedikit lonjong, yang kanan itu bulat. Jadi seperti TV zaman dulu itu, TV RI itu ada buletan itu ya, jam 6 itu kalau horizontal vertikal, ini agak vertikal. Tapi ya saya seneng tuh, lihat ibu-ibu kok semuanya kurus-kurus semua gitu loh ya. Jadi saya bilang ibu, ini mata yang memberkati Bu. Ada apa? Lihat orang itu gemuk jadi kurus, ini bener loh. Ya, Pak Richard kok kurus banget gitu ya. Ya urusan BPJS gitu ya, harus balik kemarin. Nanti hari Kamis balik lagi. Tapi luar biasa, pelayanannya bagus banget gitu ya. Alatnya lengkap. Tapi ya kita nggak perlu lagi urusan sakit penyakit ya. Semuanya Yesus sediakan gitu ya. Dan untuk itulah para murid itu pikirannya itu masih itu. Petrus itu mulai nanya, Tuhan aku sudah meninggalkan semuanya, aku dapat apa nanti? Harapan dia dapat posisi ketika Yesus jadi Mesias, penguasa. Mamahnya Yohanes dan Yakobus datang, Yesus maukah engkau? Kalau engkau nanti itu duduk sebagai penguasa, anakku di sebelah kanan, satu di kirimu, orang yang berkuasa. Dan para murid itu bertengkar nanti dalam perjalanan ke Yerusalem. Siapa dari mereka? 12 orang itu yang paling besar. Karena mereka merasa siapa yang paling dekat dengan Tuhan. Siapa yang paling berjasa dengan Tuhan. Nanti akan dapat posisi. Bahkan ketika Yesus sudah mati, bangkit, mau naik ke surga. Pertanyaan mereka terakhir kepada Tuhan. Tuhan, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel kembali? Yesus ngomong tentang waktu dan masa. Aku tidak berhak, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, ini loh perbedaan pikiran. Yang mengikat mereka itu pikiran. Jadi saudara, kita itu bisa percaya sama Tuhan, itu karena anugerah. Tapi ketika kita percaya, kita itu bisa pakai kepercayaan kita sesuai dengan bukan pikiran Tuhan, tapi pikiran kita. Ini problem utama saya dengan Tuhan, dan saya percaya Anda dengan Tuhan. Apakah berkat rohani itu?
menjadi yang utama bagi kita. Maka ketika Yesus ingin memerdekakan mereka, bukan secara fisik, tetapi secara rohani, orang nggak bisa terima. Yang aku butuhkan itu adalah berkat. Yang aku butuhkan kelepasan jiwani, jasmani aku, tetap enak hidup ini. Ketika engkau ngomong rohani, nggak nyambung Tuhan. Aku nggak mau. Maka ini pertanyaannya, Tuhan menawarkan dulu kerohanian kita dibenahi. Maka pernahkah kita ini merenungkan, dan mari kita merenungkan, untuk masuk Paskah nanti. Sebenarnya apa sih yang Tuhan harapkan? Yang Tuhan harapkan adalah keselamatanmu dan keselamatanku. Itu yang Tuhan harapkan. Yang utama yang Tuhan lakukan, yang Dia persiapkan ribuan tahun sebelumnya, sampai Tuhan itu naik di kayu salib, itu adalah keselamatan kita. Hal yang rohani, yang tidak pernah bisa didapatkan dari dunia. Maka Tuhan nanti ngomong, buat apa seseorang mendapatkan seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya. Tapi siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperolehnya. Ini yang sulit, saudara. Apalagi kita saat ini banyak sekali tuntutan-tuntutan dalam hidup ini yang membuat kita itu nggak mudah sekali ya. Nggak mudah sekali untuk kemudian percaya dan bersandar kepada Tuhan. Saya tanya, mari saya merenungkan kemarin malam. Coba, ketika Tuhan Yesus ketemu perempuan Samaria. Yesus mulai berbicara tentang air. Karena perempuan Samaria ini punya pergumulan dengan air. Untuk mendapatkan air, dan di zaman itu yang namanya air itu betul-betul bisa menyegarkan. Jadi karena di zaman itu kering, mereka itu sumur itu hanya di luar, nggak ada pump gitu ya. Harus keluar dari kampungnya untuk mendapatkan air. Yang namanya minum seger, itu nggak bisa buka kulkas seperti sekarang. Jadi air itu kebutuhan yang betul-betul saat itu berharga. Maka Yesus minta air. Ketika perempuan itu mengatakan, mengapa engkau minta air gini, Yesus cuma ngomong, kamu mau air yang dari aku? Hah, perempuan itu, kamu gak punya tali untuk menimba, gimana engkau ngambil? Airku itu beda. Airku itu gak akan membuat kamu haus lagi. Perempuan itu kaget. Apa maksudmu? Tapi aku mau. Kalau aku sampai gak haus lagi, aku mau. Yesus ngomong, airku itu bukan dari luar. Dengan timba kamu harus keluar kampung dan kamu akan dilirik oleh wanita-wanita sekampung karena kamu itu pelakor, ya. Dan kamu bisa dapat air ini bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Yang Tuhan tawarkan kepada kita semua yang utama, ada enggak yang dari dalam keluar? Ketika tadi kita memuji Tuhan, sukacitanya dari luar atau dari dalam? Saya selalu merasakan sukacitanya dari dalam. Yesus, kau sungguh baik. Itu bukan karena saya mendengar orang lain mengatakan sungguh baik, tapi dari dalam ini aku merasakan memang dia baik. Sehingga setiap lagu itu menjadi satu ucapan syukur. Banyak dari kita ingin datang ke gereja besar, yang semua akustiknya luar biasa. Hanya untuk memastikan kita itu terhibur secara jiwani, secara jasmani, tentang pujian yang bagus. Artisnya yang top. Dengan pemuji kiri kanan menari dan sebagainya. Orang ini mendapatkan itu dari luar.
Tapi pertanyaannya ketika dia sedang dihadapkan ke itu, dari dalam keluar enggak? Dari dalam yang kita percaya itu keluar enggak? Berkat rohani yang kita terima dan itu akan terus menerus mengalir. Tuhan ngomong, perempuan Samaria, kamu cari kebahagiaan dengan caramu sendiri. Karena itu panggil suamimu. Aku nggak punya suami, benar. Kamu sudah punya suami 5. Dan sekarang nih yang dengan kamu bukan suamimu. Hah? Kok engkau tahu? Kok nabi? Karena yang Tuhan ingin berikan, semua itu kamu cari, kamu gelisah, kamu ingin mendapatkan. Jadi saudara, ketika kita ikut Tuhan, seringkali Tuhan itu hanya untuk mengisi, mengejar kepuasan yang kita inginkan. Maka nggak heran orang yang tadi saya katakan itu, seorang CEO itu, bisa menggalapkan triliunan rupiah. Padahal dia begitu yakin, Yesus itu mengurapi dia. Dia begitu yakin, sangat karismatik. Hidupnya dipakai Tuhan. Toh akhirnya, semuanya itu sia-sia. Karena apa? Ini ada sesuatu dalam hidup kita yang gak pernah puas. Dengan sesuatu yang kita kejar. Maka itu motivator, pembicara motivator laku banget. Maka itu pendeta belajar bagaimana menjadi motivator. Sehingga setiap khotbahnya itu memberikan orang nafsu untuk terus mengejar. Dan memakai Tuhan untuk mendapatkan itu. Petrus dan teman-temannya menganggap Yesus akan menjadi Mesias yang berkuasa. Maka mereka tidak pernah rela ketika Yesus mengatakan, aku akan mati, aku akan ditangkap, aku akan disiksa, bahkan aku akan mati, tapi aku akan bangkit. Mendengar mati mereka sudah berhenti, nggak berpikir bangkitnya lagi. Maka itu ketika Yesus bangkit, semua mereka itu heran. Yesus ngomong, kan aku sudah ngomong, nanti aku akan ketemu kamu di Galilea. Aku sudah ngomong kepada kamu bahwa aku akan bangkit. Mereka nggak bisa terima semuanya itu. Oleh karena itu, mari kita simpulkan 2 hal yang Tuhan mau sebagai kita orang percaya. Apa yang harus kita ubah dalam hidup kita? Yang pertama adalah transformasi pikiran. Apa saudara? Transformasi pikiran. Ya, orang itu kalau sudah nggak berpikir, orang itu mati. Transformasi pikiran dulu. Ketika engkau mau ikut Tuhan, ketika engkau akan menerima perjamuan kudus, ketika engkau dan saya akan menerima Paskah dan sebagainya, pikiranmu berubah. Maka itu perkataan Yesus kepada Petrus itu keras banget. Hanyalah engkau iblis. Tadinya engkau adalah berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Karena Allah yang berkenan kepadamu. Sekarang dia katakan dia anak iblis. Tadi dia anak Allah, sekarang dia anak iblis. Keras banget. Paradigma ini memberikan kita satu tamparan bahwa Tuhan itu mau kita berubah. Iblis kamu, karena pikiranmu itu bukan pikiran Allah. Pikiranmu itu pikiran kamu sendiri. Mari kita berpikir, tujuan kita semua ini apa sih? Kalau bukan dimulai dengan berkat rohani. Berapa banyak kita itu yang kita renungkan terus berkat jasmani. Kita ini adalah orang-orang yang nggak mau susah, betul nggak? Pak, kalau ditangkap polisi enaknya gimana? Punya duit, Pak? Sidang? Hah? Atau kasih duit? Saya ini kan ketangkap karena salah jalan masuk yang ganjil genap itu. Saya pikir jam 7-nya jam 9 malam. Polisinya nanya, gimana Pak diselesaikan? Sidang Pak. Bapak kan sibuk gini, Bapak usianya 67, udah tua ya Pak ya gitu. Sidang Pak. Silakan Pak. Nih,
SIM saya, ini STNK-nya, silakan. Ramai itu jalan. Di apa itu, Pejompongan mau naik ke Selipi itu. Tapi aku belum masuk Selipi loh, baru belok gitu. Secara hukum saya masih bisa dicegah untuk berbuat salah. Betul? Polisinya harusnya bertugas apa? Menghindarkan saya dari perbuatan salah, bukan? Tapi dia menjebak. Tetap saya nggak mau, tetap sidang-sidang. Wong saya pernah sidang cuma bayar 150.000, ngapain capek-capek nyogok, dan saya tidak mau. Akhirnya disuruh mundur, ya silakan Pak mundur aja. Iya saya mundur. Tapi enaknya paling gampang Pak, kasih 200 tuh beres tuh. Hidup ini selalu ingin mudah, enak, cepat, instan. Ini yang membuat kita nggak pernah bisa dekat dengan Tuhan untuk melakukan kebenaran. Kemarin, 2 hari yang lalu saya ketemu dengan seorang kenalan baru. Dia mantan jaksa. Siapa? Belakangnya Ginting SH.MTH. Mantan jaksa. Masih muda sekali. Dia ngomong, Pak, saya ini jaksa, mantan jaksa. Oh ya? Gimana kok bisa begitu? Kok jadi mantan? Masih muda. Saya kena OTT. Oh ya OTT. Ya. Hati-hati orang-orang bidang finance pajak, ya. Bisa kena OTT nanti. Oh, tapi saya sudah selesai. Saya pindah ke satu kota, dipindahkan dari Jakarta. Tim saya yang melanjutkan perkara kena OTT. Saya kena, memang saya nggak bersih-bersih amat Pak waktu itu. Tapi saya udah melayani Tuhan. Saya sudah MTH. Jadi saya sudah melayani Tuhan. Saya masuk ke penjara rumah tahanan Kejaksaan Agung. Di situ saya bergumul. Tuhan, aku udah minta ampun. Aku sudah 1 bulan lebih di sini. Aku yakin aku akan dibebaskan. Pokoknya bebaskan aku Tuhan. Transaksi. Kalau enggak bebaskan aku sekarang, aku akan berhenti dari jaksa. Aku akan full time melayani engkau. Dibebaskan enggak? Enggak, kena 2 tahun dia. Wah, bergumul dia bilang waktu divonis. Tapi ternyata dia ngomong, Pak, ajaib ya. Saya ini melayani di penjara. Wih Pak, itu tempat kebaktian sampai saya dipindah. Di Cipinang, tempat kebaktian kalau saya ngajak mereka kebaktian. Itu sampai pintunya dibuka Pak. Itu para narapidana Kristen dan yang bukan Kristen Pak. Itu ikut hadir. Saya heran. Terus saya tanya pada mereka, ngapa kau mau hadir? Aku lihat kesaksian lu itu luar biasa. Ada seorang mengatakan demikian. Lu tahu nggak? Gue sudah 7 kali masuk. Oh ya? Asal gue keluar, gue cari Tuhan. Karena di dalam itu selalu datang pengkhotbah-pengkhotbah pendeta-pendeta. Ngomongnya Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu akan selalu menolong. Gue keluar, gue cari pendeta itu. Gue masuk gerejanya. Ketika gue ngomong, gue ini narapidana yang dulu ketemu dengan Pak Pendeta di sana. Jemaatnya langsung gini semua. Gue kecewa. Gue sampai 7 kali bergumul. Kok cari Tuhan itu sulit? Gue ketemu elu. Dulu lu tukang masukin orang ke penjara. Sekarang lu di penjara sama gua. Lu ngomong kesaksianmu tentang Tuhan. Aku merasa lu dan saya itu sama. Kita bukan orang suci. Tapi you bisa bertobat. Gua juga mau. Orang yang 7 kali sekarang sudah menjadi pelayan Tuhan di Abalok. Dia mengatakan, Pak, pikiranku kalau aku dibebaskan, aku bisa melayani Tuhan. Ternyata ketika aku di penjara, aku taat sama Tuhan. Berkat buat mereka itu, pertobatannya luar biasa. Sekarang dia udah keluar, dia full time, dia melayani khusus untuk orang-orang yang ada di penjara dan orang yang keluar dari penjara.
pikirannya beda. Mau enggak kita mengalami transformasi pikiran? Saya dan saudara pasti punya banyak masalah. Enggak masalah, itu karena kita hidup. Kalau enggak punya masalah mau? Dan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami menutup peti ini dan dia kembali ke dalam tanah. Mau? Itu enggak ada masalah orang. Udah enggak ada masalah itu. Ya, bebas benar-benar. Enggak bayar pajak, enggak dikejar-kejar kreditor, bebas. Selama kita hidup kita punya banyak masalah. Tapi pertanyaannya, kapan kita itu berpikir membutuhkan Tuhan secara rohani? Kalau yang rohani ini kembali, saya kira Tuhan akan membentuk hidup kita dengan luar biasa. Menurut Tuhan, kesuksesan itu bukan berapa besar berkat jasmani yang kita capai, tetapi seberapa besar kehendak Allah dapat kita pahami dan kita selesaikan dalam porsi kehidupan kita, sekalipun harus melewati berbagai tantangan. Tadi pagi saya berdoa, jemaat, selalu saya berdoa, Tuhan mengasahkan perenungan. Engkau ini pergumulanmu enggak banyak. Rumahmu dekat, betul enggak? Iya enggak? Femi itu keluar kamar udah masuk gereja gitu ya. Pergumulannya enggak banyak. Aku juga, rumahku dekat, paling 15 menit. Tapi banyak teman-temanmu loh yang melayani extra effort untuk nyampe tempat ini. Saya merenung, Tuhan aku enggak lebih baik dari mereka. Aku enggak lebih baik. Maka berkatilah mereka. Setiap orang itu berani mengisi porsinya dengan kehendak Tuhan. Bahkan mereka sampai melakukan effort yang berbeda. Jadi saya merasa itu enggak ada apa-apanya dengan Anda. Ada yang dari mana ini? Karawaci, Serpong, Bekasi. Saya ini enggak ada apa-apanya. Ya, saya ini enggak ada apa-apanya. Maka itu Tuhan berkatilah mereka. Tadi dalam doa, tadi Pak Jeffrey pimpin, saya juga doa, Tuhan terima kasih. Teman-teman ini sudah melakukan extra effort untuk bisa melayani. Hanya Engkaulah Tuhan yang akan mengerti dan memberkati mereka supaya sukacita itu dari berkat rohani itu betul-betul mereka rasakan. Transformasi pikiran dulu. Apakah kita itu sedang melakukan kehendak Tuhan atau mengejar kehendak kita? Tuhan mau yang rohani lebih penting daripada yang lain. Yang kedua tadi, Petrus itu transformasi pengharapan. Orang kalau nggak punya pengharapan sama aja Pak ya. Katakan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami tutup peti ini. Dia kembali dari tanah menjadi tanah. Kan udah punya harapan, betul nggak? Mengapa orang bunuh diri? Karena sudah tidak punya harapan. Orang yang masih hidup itu punya pengharapan. Tapi kembali pengharapan kita itu yang kita harus ubah. Mereka harus mengubah para murid dari Mesias secara pemikiran dunia, pembebasan secara jasmani, menjadi Mesias, pembebasan, kemerdekaan secara rohani. Kebahagiaan kita itu maunya jiwani, jasmani, atau dimulai dari rohani? Kebahagiaan kita itu maunya dimulai dengan jiwani, jasmani, atau rohani. Seringkali kita dijiwani, hatiku mau puas dengan cara jasmani. Berkatku besar, bisnisku lancar, enggak sakit, bahagia, istri baik, suami baik, anak-anak nurut. Semuanya itu yang membuat saya bahagia.
Tapi pernah nggak kita itu mencari berkat rohani Tuhan? Ada nggak sukacita dalam diriku? Sekalipun aku punya tantangan ini, aku nggak bisa mendapatkan ini. Tapi kok rasanya doa dekat dengan engkau kuatkan aku, engkau kuatkan aku. Bahkan aku bisa memberi, bahkan aku bisa mengampuni. Pengampunan itu bukan kekuatan kita, karena semua yang kita harapkan itu kenyamanan. Orang yang kita benci itu mati, celaka, itu semua keinginan kita. Baru kita bisa ngampuni kalau orang itu mati, celaka, menderita. Syukurlah engkau. Seperti para murid biar disambar geledek mereka itu ya. Tapi pengampunan itu keluar dari dalam. Pernah ngalami? Saya pernah. Dan itu luar biasa kerjanya Tuhan. Ketika saya nunduk, Tuhan aku gak mungkin ngampuni. Hanya kekuatanmu saja Tuhan. Doa betul sama istri. Tiba-tiba damai sejahtera Allah itu keluar. Ketemu orangnya, gak pernah saya itu marah. Sampai orangnya nanya, mengapa Bapak gak marah? Gua ini yang dulu yang ngomong tentang Bapak. Enggak, aku udah lupa, tenang aja. Wih, malah jadi saudara. Dia saat saya datang, pasti diajak makan. Enak gak? Rohani. Mengubah segala-galanya. Pengharapan kita dari semua yang dari luar menjadi yang dari dalam. Saya masih ingat satu jemaat kita yang dulu di Serpong. Mungkin Ibu juga ingat, mungkin Dani nggak ingat, Pak Heri ingat mungkin. Itu namanya Pak Bambang Saksofon. Pernah ya Pak ya? Arin ya, ingat ya? Arin ini kan cikal bakal gereja, jadi dia tahu. Di atas batu karang ini, Arin, ya, batu karang ini. Itu istrinya pernah nangis sama saya. Tolong Pak. Apa? Anakku yang cowok ini, yang gede, itu kerja di rumah saudaranya, saudara dari saya, dia bilang, kontraktor. Dan dia ngomong, rupanya dia mulai tertarik dengan cewek yang dari seberang, yang dulu tempat saya Pak. Dia ngomong sama mamanya, Mama, jangan heran ya nanti kalau aku pindah agama. Dia ngomong, Pak Kris, saya nggak bisa tidur. Dan ngomong dengan saya itu nangis. Gimana kalau dia masuk neraka? Karena menolak Yesus Tuhan. Saudara, pikiran ini betul-betul pikiran rohani. Sampai sejauh itu orang itu. Saya katakan, ini orang luar biasa. Pemikiran dia tentang Tuhan itu. Sampai keselamatan itu, dia memikirkan. Mungkin kita enggak. Asalkan semuanya baik, semuanya beres, ya sudah terserahlah, kamu udah dewasa. Enggak. Rohani itu menentukan sekali. Jeritan dia, bukan karena enggak ada duit, bukan karena ini, jeritan dia. Pak, mendingan dia keluar dari pekerjaan itu. Di rumah saja. Yang penting dia pegang Yesus Kristus. Inilah perjuangan kita, saudara, yang rohani. Supaya kita tidak salah langkah. Memasuki Paskah nanti, memasuki Jumat Agung. Yang Tuhan inginkan, pembebasan jiwa. Mari kita siapkan hidup kita ini. Oh, itu yang diharapkan Tuhan. Dan dia mati untuk itu. Ya. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita siap-siap. Dan kita akan mulai. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Sekali lagi, bukan mujizat yang kita harapkan di situ. Tapi betul-betul kita menghayati untuk semuanya ini, Yesus harus mati.
Dengan darahmu kau tebus dosaku. Dengan nyawamu kau ubah hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Yesus, Yesus, ku berseru. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, 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 ku panggil namamu. pengorbananmu hanya Aku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Dengan darahmu kau Dengan nyawamu dosaku. kau tukar hidupku. Nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik. Aku sepenuhnya milik. Akulah anakmu. Namu Yesus, Yesus. Kita bangkit berdiri. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Kami undang Yesus, para pelayan ku perjamuan. panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Bapa di surga, seandainya Engkau hanya mengubah hidup kami menjadi hidup yang diberkati, berlimpah. Seandainya Engkau hanya perlu memberikan kesembuhan jasmani kepada kami. Seandainya Engkau hanya perlu memberikan damai keamanan di sekitar kami. Tentu hal itu sangat mudah. Karena Engkaulah Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Tetapi ketika Engkau harus membebaskan kami dari jerat dosa yang mematikan secara rohani, maka hal ini tidak mudah bagimu. Engkau harus menjadi seperti manusia. Menjadi manusia. Hadir di dunia. Merasakan semua penderitaan karena dosa manusia. Dan engkau harus menerima kutuk yang engkau sendiri canangkan bagi setiap orang yang berdosa. Maka hal itu tidak mudah. Tuhan, Engkau menyadarkan kami, semua usahamu
kasih-Mu yang terbesar adalah memberikan Yesus Kristus untuk pengampunan dosa dan keselamatan hidup kami. Ampuni kami sering tidak pernah menghargai Engkau. Kami tidak pernah menghargai usaha berkat rohani keselamatan ini. Seringkali kami hanya menempatkan Engkau seperti para murid yang hanya menginginkan Engkau sebagai jalan supaya kami mendapatkan apa yang kami kehendaki. Ampuni kami Tuhan. Setiap kami berdosa. Karena kami menyia-nyiakan dan tidak menganggap Engkau sebagai Tuhan yang berkorban bagi kami. Maka Engkau terus mengingatkan kami, dan hari ini kami memasuki Prapaskah dengan perjamuan kudus ini Tuhan, di mana kami akan mengambil roti dan anggur, bukan sekedar ritual Tuhan. Izinkan kami merasakan ini adalah bukti kasih yang terbesar supaya hidup kami diselamatkan. Ampuni kami Tuhan, kuduskan kami. Setiap kami layakkan Tuhan menerima perjamuan kudus. Seperti Engkau pernah mengatakan lewat Paulus, ada banyak orang yang sakit, ada banyak orang yang mati karena tidak menghargai perjamuan kudus. Janganlah itu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kuduskan kami, ampuni kami. Kami mau menerima perjamuan kudus ini. Roti dan anggur ini Tuhan, kuduskan. Menjadi satu pertanda persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu. Oleh karena itu di dalam nama Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, kami menerima berkat perjamuan kudus persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus untuk pengampunan dosa dan keselamatan kami. Kami terima dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat sambil berdoa, kita akan membagikan. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Aku lelah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Mari kita panggil berdiri bersama-sama. Pilihanku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah. Sekali lagi katakan, Yesus, Yesus, ku berseru. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku.
Ketika roti dan anggur ini di tangan kita, renungkan betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Setiap pribadi Tuhan tangisi supaya diselamatkan. Setiap tetes darah yang dia tercurah adalah untuk pengampunan dosa kita. Mari saudara kita persiapkan, kita ambil roti. Naikkan di atas kepala sebagai rasa syukur dan hormat kita. Apa kata Tuhan? Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saudara, bukankah yang kita pegang ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita? Mari kita makan dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan cawan ini. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucapkan syukur lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah anggur yang kita pegang ini persekutuan kita dengan darah penebusan Yesus Kristus? Mari kita minum dengan ucapan syukur. Ucapkan syukur dalam doamu. Engkau dan saya ditebus oleh darahnya. Berkat rohani itu akan mengalir bagi setiap kita yang begitu mengakui, mengagungkan pengorbanan Yesus. Dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup, firman yang jadi manusia, yang harus berkorban untuk kita. Kita menjadi anak-anak Allah. Tuhan, terima kasih. Izinkan kami terus merasakan berkat rohani ini yang akan mengubah hati kebutuhan, pikiran kami, pengharapan kami, langkah kami dalam hidup ini. Biarlah melangkah sesuai dengan kehendak. Kami bisa melakukan perkara yang tidak mungkin kami lakukan kalau kami berjalan dalam kehendak. Kau memberkati setiap anak-Mu jemaat. Kau memulihkan hidup kami dengan persekutuan yang indah ini. Dimulai dengan rohani kami, dimulai dengan pikiran kami dan pengharapan kami. Akan banyak berkat rohani yang mengubah hidup kami di hadapan-Mu. Setiap keluarga diberkati, setiap keluarga dipulihkan, setiap usaha juga diberkati. Karena Engkau memberikan berkat yang tidak dari luar, tetapi dari dalam air hidup yang terus mengalir. Berkati setiap jemaat-Mu dengan berkat-berkat rohani-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terima, kau
berdiri bersama-sama. Sekali lagi. hatiku Sebagai penyembah. Sekali lagi katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahku. Kami berdoa membawa seluruh persembahan persepuluhan yang dibawa oleh setiap anak-anak-Mu. Ya Tuhan, bila Engkau terus memberkati gereja ini, agar pelayanan-pelayanan kami menghasilkan berkat-berkat rohani, yang mengubah setiap kami, yang mendewasakan kami, yang meluruskan jalan kami, sehingga setiap kami dengan berkat rohani hidup-hidup kami dipulihkan, hidup kami ditegakkan, hidup kami boleh menjadi kesaksian bagi orang-orang. Oleh karena itu Tuhan, melalui persembahan persepuluhan ini hamba berdoa, Kau memberkati persembahan ini untuk dipakai dan cukupkanlah itu Tuhan untuk pelayanan di tempat ini. Kau memberkati hamba-Mu Ibu Gembala dan keluarga yang mengelolanya. Kau memberkati setiap uang yang dipersembahkan, dipakai untuk pelayanan di tempat ini. Kau memberkati juga setiap pelayan-pelayan dan hamba Tuhan. Dan terlebih Kau memberkati setiap anak-Mu yang menerima berkat rohani. Biarlah mereka secara nyata juga bisa membawa persembahan ini untuk kemuliaan-Mu. Berkati setiap anak-Mu, berkati setiap gereja di tempat ini, dan berkati persembahan ini. Di dalam nama Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, Hamba menyerahkan seluruh persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan silakan duduk kembali. Oke, kita akan berikan persembahan. Sebelum kita berikan persembahan, saya undang Pak Jeffrey boleh berdoa untuk persembahan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kasihi dan kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Sungguh kami bersuka cita Tuhan, hingga siang hari ini Engkau begitu baik, mengasihi kami, memberkati kami. Terima kasih untuk sukacita dan berkat firman yang Engkau berikan melalui hamba-Mu yang memberkati kami, memerdekakan kami, sehingga kami boleh kuat menjadi anak Tuhan yang setia. Pada kesempatan ini Tuhan, kami akan memberi sebagian dari apa yang Kau berikan kepada kami. Ajar kami memberi dengan sukacita. Biarlah itu menjadi dupa di hadapan-Mu. Kau pakai Tuhan apa yang kami berikan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita berikan dengan penuh sukacita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Kecaplah dan lihatlah
Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah, kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi, mari kita berdiri bersama-sama. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Sebentar ya, ada pengumuman. Tadi mestinya saya pengumuman dulu ya, saya lupa. Tadi ada kantong kolektor dibawakan amplop ini. Ini sekarang dimulain lagi persembahan untuk pembangunan. Bukan pembangunan, ini untuk izin dulu. Pembangunannya belum, izinnya aja belum selesai. Kemarin saya doa pagi, saya ditelepon sama Johan. Saya diundang sama RT, RW di sini sama sekretaris. Mau diajak rapat. Karena kita belum nyumbang di bagian kita gereja. Untuk itu semua itu yang lagi dibikin semua itu penduduk sini semua udah pada nyumbang. Jadi dia mau teken kalau kita udah nyumbang. Kita selama ini Pak Herman minta tekenan tanda tangan mereka, tapi dia bilang di luar sini yang Pak Herman minta katanya. Tapi dalam sini lingkungan sini menolak katanya. Ini semua Chinese loh, semua sini Chinese. Katanya menolak. Kata Johan, kalau yang menolak mending kita ketemuin katanya gitu. Oh jangan Pak katanya. Nanti jadi ribut. Ke gereja mana ada pernah ribut, kita bilang gitu. Kita mau ketemu sama mereka, mau berkenalan. Ya, kalau mereka ada keberatan untuk gereja di sini, saya bilang. Ini gereja Pak Herman urus izin dari 2004. Jadi sampai sekarang jadi udah 20 tahun. Perjuangan Pak Herman begitu besar. Semua dia nanganin sendiri selama ini. Tapi sekarang ini saya minta dukungan kalian semua. Kita ambil bagian, kita semua kalau kita bersatu, bergotong royong, semua apa yang kita nggak bisa, pasti kita bisa selesaikan. Ya dia mau minta yang enggak. Tapi kan Johan bilang, dia mau minta, katanya dia bilang penduduk sini ada yang nyumbang satu rumah 50 juta. Siapa yang nyumbang 50 juta di saat sekarang ini katanya, nggak ada kepentingan. Kalau dia ada kepentingan, ini kan kita gereja Pak, sosial, saya bilang. Saya bilang, kenapa kamu mesti undang saya ke situ? Saya bilang, nggak usah, kan saya udah wakilin kamu, saya bilang gitu. Dia bilang, saya mau ketemu sama ibu gembalanya, dia bilang. Saya bilang, nggak perlu, saya bilang, kamu aja, saya udah wakilin kamu, saya bilang gitu. Dia minta kita bangunin itu, kolam renang, sport club. Itu kan biaya nggak cukup 100 juta gitu, kolam renang situ. Katanya yang lain udah diambil alih semua katanya. Kita bukan, kata John, kamu ngomong aja, saya bilang, kamu kan tahu keuangan kita, berapa jemaat kita, biar dia suruh lihat kalau minggu, saya bilang gitu. Ini kita bukan karaoke, saya bilang, bukan komersil, saya bilang, bukan restoran, saya bilang, ini kan sosial, saya bilang, untuk cari jiwa, saya bilang, gak bisa kita ditentuin sebegitu besar, saya bilang, ya kan. Lagi juga sekarang kita kan izinkan, udah boleh, ya kan, cuman hanya penduduk ini aja yang mau minta tanda tangan. Kan aneh kita dipersulit, saya bilang. Gubernur bilang kan izin bisa dimudahin semua. Sebenarnya sih udah diteken izin kita. Cuman dia minta izin prinsip, jadi buat lingkungan sini aja gitu. Aduh saya bilang ini bertele-tele, saya bilang. Ya kita sekarang ini kita minta kita semua lebih banyak berdoa untuk semua izin apa yang kita hadapi. Saya juga minta dukungan kalian untuk bantu. Saya juga minta sama Tuhan selalu memberi kekuatan biar saya juga bisa menghadapi, bisa meneruskan, saya bilang gitu. Kemarin saya ada doa pagi juga, saya juga bicara sama mereka semua pengerja semua.
Saya bilang bantu berdoa, semua kita ambil jalan, kita dukung semua untuk pekerjaan ini, untuk kedepannya ini. Ya kedepannya ini juga emang nggak gampang, banyak kesulitan. Tapi kalau kita bersatu bersama-sama di dalam Tuhan, kita berdoa, nggak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Amin, amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Tetap kami mengucap syukur bahwa lawatan firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan tidak sia-sia ya Tuhan. Biar banyak juga jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Tuhan. Semua ya Tuhan, apapun permasalahan anak-anak-Mu ini ya Tuhan, suka duka mereka, Engkau yang lebih mengetahui. Apapun pergumulan mereka hari demi hari, segala penyakit maupun keuangan maupun problem apapun, Tuhan ambil alih semua ya Tuhan. Biar firman-Mu ini menjadi kekuatan kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Tanpa firman-Mu kami tidak mampu ya Tuhan. Engkau yang menilik kami satu persatu, doa-doa kami ya Tuhan. Kami tidak tahu pergumulan mereka, tapi Tuhan tahu dari lubuk hati mereka yang terdalam. Tuhan jawab Tuhan. Tuhan juga berkati Pak Kris yang membawakan firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini, di mana hamba-Mu ini Engkau pakai. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Tuhan. Berkati juga rumah tangganya, berkati anak mantunya ya Tuhan. Semua dalam pelayanan ini ya Tuhan. Hamba-Mu ini juga membantu kami di sini. Tuhan juga berkati semua ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk anak-anak juga sekolah minggu Tuhan. Maupun yang mengajarnya juga. Tuhan pakai lebih hari, lebih heran lagi ya Tuhan. Lebih berkuasa atas anak-anak ini. Biar anak-anak ini bisa menerima apa yang difirmankan juga pada mereka. Apa yang diterangkan pada mereka. Biar mereka ini meranjak besar, mereka ini mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga semua yang hadir juga pagi ini Tuhan lawat ya Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang telah menjauh Tuhan tarikan kembali ya Tuhan. Semua apapun yang kami hadapi ini ya Tuhan. Maupun para pengerja, semua para pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Engkau pakai, Engkau penuh-penuhkan hikmat, beri dia kesetiaan lagi untuk melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Tidak sia-sianya mencari Engkau. Tuhan, terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami hanya berharap pertolongan-Mu ya Tuhan. Engkau selalu hadir, Engkau selalu jamah kami semua yang hadir tidak terkecuali pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk apa yang disiapkan anak-anak-Mu ini ya, perjamuan kasih ini ya Tuhan. Kau juga berkati tangan-tangan yang menyiapkan, berkati juga rumah tangganya, apapun yang mereka kerjakan selalu berhasil di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Sebentar kalau kami usai dari tempat sini, kemana kami berangkat dan pergi, Tuhan selalu menyertai kami, melindungi kami, memberi kekuatan kami, menghindarkan dari yang tidak Kau inginkan, memberi kesehatan yang sempurna yang datang dari Engkau ya Tuhan. Biar kami selalu ada sukacita di dalam Engkau, biar kami selalu beriman, kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Biar kami lebih setia lagi mengikut Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayangnya Yesus Kristus, persekutuannya dengan Roh Kudus dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Bapak, terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Selamat hari Minggu,
Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.